Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tematik 4E pahlawanku, subtema 3 pembelajaran 1 sampai dengan 3 sikap kepahlawanan. Nah, kita awali dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, pada pembelajaran 1 sampai 3 ini ada 3 muatan yang kita pelajari. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita belajar menuliskan informasi berdasarkan teks yang terdapat dalam bacaan. Contohnya, di buku paket kalian di halaman 74 dan 75 ada teks bacaan Jenderal Sudirman. Informasi yang kita ketahui yaitu terlebih dahulu kita harus membaca teks tersebut. Setelah itu kita akan tuliskan informasi yang ada dalam teks. Misalnya seorang panglima dan jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda, lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Beliau berjuang dalam perang gerilya melawan Belanda, keluar masuk hutan. Kemudian dalam berjuang beliau sakit sehingga harus dipandu. Semangat juang dan tanggung jawabnya sangat luar biasa ya, sangat besar. Dalam kondisi sakit, beliau rela keluar masuk hutan ditandu untuk memenangkan Indonesia. Yang kita pelajari berikutnya, menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan. Karena yang disebut sebagai pahlawan itu tidak hanya pahlawan nasional yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi ada tokoh yang memang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi yang merelakan dirinya untuk kepentingan orang lain. Nah, sebut saja ini Dr. Lee Gunawan. Jarang orang-orang mengenal beliau ya, tapi jasa beliau sangat luar biasa. Di buku paket kalian halaman 85 teksnya bisa dibaca. Nah, setelah itu kita tuliskan informasi yang terdapat dalam teks tersebut ya. Yang pertama, bahwa Dr. Lee Gunawan lahir di Padang pada tanggal 16 April 1946. Beliau menamatkan pendidikannya di Jerman. Nah, setelah kembali ke Indonesia, beliau mendirikan rumah sakit terapung agar bisa berlayar mengobati ribuan orang miskin dengan gratis. Nah, luar biasa ya. Kemudian beliau juga merintis The Flying Doctor untuk membantu pelayanan kesehatan terhadap orang-orang miskin juga di berbagai daerah yang sangat terpencil ya, dengan menggunakan pesawat kecil. Jadi tidak hanya dirinya yang beliau berikan untuk orang lain, bahkan jasa beliau juga diberikan untuk kepentingan orang lain. Sangat mulia sekali. Berikutnya yang kita pelajari yaitu muatan IPA. Pada muatan IPA ini kita belajar cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sekarang kita mempelajari sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Pertama, cermin datar. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kanan kalian berada menjadi tangan kiri bayangan kalian. Lalu, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. 4. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, contoh dari cermin datar ini yaitu cermin yang kita gunakan sehari-hari ketika kita berdandan ya, sedang berhias.
Yang kedua yaitu cermin cekung. Cermin cekung, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu. Yang kedua, namun jika benda berada jauh dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik dan diperkecil. Yang ketiga, permukaan bidang pantulnya cekung. Yang keempat, bersifat mengumpulkan cahaya. Contoh cermin cekung yaitu terdapat pada sendok ya, dan juga pemantul dari lampu senter dan sorot mobil. Pemantulnya ya, bukan bukan lampunya, tapi pemantul dari lampu senter dan lampu mobil. Selanjutnya cermin cembung. Sifat cermin cembung yaitu permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung, bersifat menyebarkan cahaya. Nah, kebalikan dari cermin cekung ya. Kalau cermin cekung mengumpulkan cahaya, cermin cembungnya menyebarkan cahaya sinar. Bayangan bersifat maya, tegak, diperkecil. Contohnya kaca spion mobil, spion motor ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk bisa praktek untuk mengetahui cermin datar, maka kalian bisa bercermin ya sehari-hari itu. Lalu kalau untuk tahu cermin cekung, yaitu bisa praktek ada di buku paket halaman 76 tuh teman-teman. Nah, selanjutnya sedikit kita membahas tentang periskop ya. Periskop itu digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Cara kerja periskop yaitu cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Yang keempat, periskop ini kalian bisa percobaan juga ya, ada di halaman 86 ya. Karena pembelajarannya masih tatap muka terbatas, sehingga kita belum banyak melakukan percobaan-percobaan di sekolah ya, mohon maaf ya. Sekarang muatan PKN, kita belajar sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah teman-teman, sikap kepahlawanan tidak hanya dimiliki oleh para pahlawan ataupun tokoh yang memang memiliki jiwa-jiwa sosial kemanusiaan yang tinggi untuk orang lain, tetapi juga terdapat dalam diri setiap orang, bahkan diri kita sendiri ya. Setiap kita memiliki keunikan dan kemampuan yang pasti berbeda-beda. Nah, keunikan dan kemampuan tersebut kita gunakan untuk hal yang positif, yaitu memberikan kemanfaatan terhadap sesama. Walaupun hanya kecil sekali kemanfaatan yang kita berikan, misalnya membantu orang tua, membantu korban bencana alam, ataupun membesuk tetangga yang sakit. Nah, itu merupakan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam diri kita. Kalau tadi Jenderal Sudirman, kemudian Dr. Lee, ada juga para pemain-pemain sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya, itu juga memiliki jiwa kepahlawanan yang tinggi ya. Mereka berjuang untuk mengharumkan nama bangsa ya. Ada juga pahlawan Bung Tomo, itu ada di buku paket kalian halaman 79 ya, bisa dibaca sendiri, namun ibu guru tidak menyampaikan di sini. Nah, sebagai latihan kalian bisa mengerjakan tematik 4E halaman 80 dan 81 sebagai latihan dan tidak dikirimkan ke buku guru. Yang halaman 80 itu kalian menuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Diisi di buku paketnya. Walaupun tidak dikumpulkan tetap dikerjakan,
karena itu nanti buat belajar kalian mempersiapkan PAS. Kemudian yang di halaman 81 juga sama dikerjakan. Mohon maaf ya apabila ada suara-suara itu mau sholat subuh di masjid ya, Bu Guru rekamannya sudah menjelang pagi. Mohon maaf. Baik teman-teman semuanya, pembelajaran kita sudah selesai ya. Mohon maaf bila ada kata-kata Bu Guru yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.